Halo teman-teman, selamat datang di Ruang Matematika. Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang bab transformasi gitu ya. Nah, di bab transformasi ini ada 4 yang akan kita bahas. Yang pertama adalah translasi. Jadi yang kita bahas pertama itu namanya translasi. Translasi itu apa? Translasi itu artinya pergeseran. Jadi kita geser nanti gitu ya. Nah, yang kedua yang akan dibahas itu tentang refleksi. Refleksi itu artinya pencerminan. Oke, yang ketiga itu tentang rotasi. Nah, rotasi itu apa? Rotasi itu perputaran. Berarti kita putar nanti gitu ya. Perputaran. Nah, yang keempat, yang terakhir itu kita bahas tentang dilatasi. Nah, dilatasi itu artinya apa? Artinya perbesaran. Diperbesar atau diperkecil. Nah, ini ya. Jadi yang akan kita bahas pertama kali tentang translasi dulu gitu ya. Jadi video kali ini akan dibahas tentang translasi dulu. Nah, translasi itu artinya kan pergeseran ya. Translasi itu artinya pergeseran. Nah, gitu ya. Nah, artinya pergeseran. Nah, gini ya. Translasi itu pergeseran. Nah, contohnya gimana, Mas? Contohnya gini, misalkan saya punya misalkan sumbu koordinat. Nah, misalkan kayak gini ya. Nah, gini. Misalkan saya punya sumbu koordinat kayak gini. Di sini sumbu X, di sini sumbu Y, gitu ya. Misalkan di sini saya punya titik. Di sini saya punya titik gitu ya. Titik di sini. Misalkan titiknya itu X, Y. Seperti ini. Jadi ada titik X, Y di sini. Di sini X, di sini Y. Gitu ya. Titiknya itu titik X, Y. Gitu ya. Nah, titik ini akan kita geser gitu ya. Misalkan saya geser ke kanan. Ke kanan sejauh A gitu ya. Sejauh A. Nah, maka di sini nanti titiknya itu menjadi titik X plus A. Oke, gitu ya. Saya geser sejauh A. Jadi ini saya geser sejauh A. Menjadi X plus A. Kemudian saya geser ke atas. Gini, sejauh B. Sejauh B. Maka di sini titiknya nanti menjadi apa? Berarti di sininya kan, nah ini menjadi Y plus B. Nah, gini ya. Maka titiknya nanti di sini menjadi X plus A, Y plus B. Ini ya. Misalkan titik ini namanya titik A, X, Y, maka di sini menjadi titik A aksen. A aksen itu artinya apa? A aksen itu artinya bayangan. Jadi bayangan dari titik A. Jadi A aksen itu bayangan ya. Jadi yang namanya A aksen itu artinya bayangan. Bayangan dari A. Dari titik A. Oke, berarti setelah kita geser gitu ya. Kalau kita geser jadinya, nah awalnya titiknya di sini. Nah, menjadi di sini. Nah, gini kan ya. Nah, itu pergeserannya. Oke, bisa dipahami ya. Jadi yang awalnya titiknya itu X, Y gitu ya, berubah menjadi X plus A, Y plus B gitu ya. Nah, di sini X plus A itu mempunyai arti gitu ya. Di sini X plus A sama Y plus B. Gini ya. Itu punya arti kalau A-nya positif. Kalau A-nya itu positif gitu ya. Kalau A-nya itu positif, maka digeser sejauh A ke kanan. Berarti kalau A-nya positif, digesernya itu ke kanan, gitu ya. Tapi kalau A-nya negatif, oke, maka digeser sejauh A ke kiri. Nah, seperti ini. Jadi digesernya itu bisa ke kanan, bisa ke kiri. Di gambar ini digesernya ke kanan, maka A-nya positif, gitu ya. Yang B-nya itu juga punya dua arti. Kalau positif, maka digeser sejauh B
Gini ya, ke atas. Oke. Kalau negatif, maka digeser sejauh B ke bawah. Gitu ya. Jadi pergeserannya itu ada dua jenis, bisa ke atas, bisa ke bawah, bisa ke kanan, bisa ke kiri. Kalau kanan kiri itu dari X-nya, tapi kalau atas bawah dari Y-nya. X plus A sama Y plus B gitu ya. Jadi bisa jadi A-nya itu negatif gitu ya. Jadi nggak selalu positif. Oke, itu artinya kayak gitu. Nah, misalkan jadi kalau misalkan kita tulis rumusnya, jadinya gini. Kalau aku punya titik A, gitu ya. Aku punya titik A misalkan, titiknya itu X, Y, gitu ya. Maka dia nanti akan ditranslasi atau digeser gitu ya. Ditranslasi atau digeser. Nah, ini. Jadi nantinya itu akan ditranslasi atau digeser sejauh A, B. Ditranslasi sejauh A, B. Gitu ya, paham ya? Akhirnya jawabannya A aksen atau bayangan itu menjadi X plus A, Y plus B. Gitu ya. Nah, rumus ini yang akan kita pakai gitu ya. Jadi translasinya itu A, B-nya. Pergeserannya itu A, B-nya atau translasinya A, B. A aksen itu bayangan, hasil akhirnya setelah ditranslasi atau setelah digeser. Paham ya? Jadi A aksen itu setelah digeser. Nah, jadi rumus yang akan kita pakai adalah rumus ini gini ya. Nah, rumus ini yang akan kita pakai gitu ya. Oke, diingat-ingat ya, berarti X plus A sama Y plus B. Kita langsung ke pembahasan soal-soal. Seperti ini soalnya. Nah, saya tulis lagi rumusnya supaya ingat. Jadi rumusnya gimana? X, Y. Gini ya. Ditranslasi sejauh A, B. Hasilnya adalah misalnya titik A gitu ya. Kebetulan ini juga titik A. Maka A aksen atau bayangannya atau hasil translasinya itu menjadi X plus A, Y plus B. Gitu ya. Nah, di sini soalnya kita baca titik A 2,-3 akan ditranslasikan oleh T min 5,7. Tentukan bayangan titik A. Yang ditanya adalah bayangan titik A. Yang namanya bayangan itu berarti A aksen gitu ya. Kita tulis dulu titik A-nya. Oh, titik A-nya itu 2,-3. Gini ya. Kemudian ditranslasi oleh T. A, B-nya itu berapa? Di sini. Nah, ini berarti min 5,7. Gini ya. Oke, bisa dipahami ya. Berarti A aksennya adalah X. X-nya berapa? X-nya 2. Ditambah A. A-nya berapa? Oh, A-nya min 5. Oke. Koma Y. Y-nya berapa? Y-nya min 3. Ditambah B. B-nya berapa? 7. Nah, berarti A aksen jawabannya 2 dikurangi 5 berarti minus 3, 7 kurangi 3 berarti 4. Ini adalah A aksen alias bayangan dari titik A. Oke, bayangan dari titik A. Itu A aksen. Gitu ya, gampang ya, cukup mudah ya untuk dipahami ya. Kita langsung lanjut ke soal berikutnya. Kayak gini. Titik B 4,-2 adalah bayangan oleh translasi 1,-5. Tentukan titik B sebelum ditranslasi. Bisa dipahami ya. Berarti titik B yang di sini itu titik B apa gitu ya. Di situ adalah titik B setelah ditranslasi atau bayangan, berarti hasilnya. Kalau kita tulis rumusnya berarti gini, tadi gimana? X, Y ditranslasi gini ya. Ditranslasi A, B. Maka hasilnya adalah X plus A, Y plus B. Nah, gini ya. Apakah kita tahu titiknya? Titik awalnya? Nggak tahu kan ya. Yang ditanya adalah titik B sebelum ditranslasi. Berarti yang kita cari adalah titik awalnya. Titik awal di mana? Titik awal di sini. Oke, di sini letak titik awal gitu ya. Berarti titik B nggak tahu titik awalnya. Tak misalkan X, Y titik awalnya. Oke, kemudian ditranslasi. Translasinya berapa ini? 1,-5.
Oke, berarti di sini menjadi X plus A. A-nya berapa? A-nya 1, Y, Y-nya tetap Y, plus B. Berarti min 5 ya, plus sama min jadi min ya, berarti min 5. Oke, hasilnya berapa? 4, min 2. Oke, berarti ini adalah titik B aksen. Ini adalah titik B aksen gitu ya. Nah, di sini B aksennya berapa? Di soal ini. Nah, ini nih. Itu kan B aksen ya sebenarnya. Cuman kalau di soal nggak ada tanda aksennya. Tapi kita tahu dia itu bayangan karena ada kalimatnya. Oke, berarti dia itu aksen. Berarti B aksennya berapa? 4, min 2 gitu ya. Nah, berarti kita bisa sama dengan kan? Oke, kita lihat. Nah, ini. Nah, kelihatan ya. Berarti dari sini bisa kita sama dengan kan, yaitu X plus 1 sama dengan 4. Berarti X-nya ketemu 4 dikurangi 1. Berarti X-nya ketemu 3. Satunya berapa itu? Y min 5 sama dengan min 2. Berarti Y sama dengan min 2 plus 5. Berarti Y-nya ketemu berapa? Ketemu 3. Berarti X, Y itu sebagai apa tadi? Sebagai titik A, titik awal. Berarti B-nya ini X-nya ketemu 3, Y-nya ketemu 3. Oke, bisa dipahami ya. Cukup mudah ya. Berarti jawabannya ini ya. Berarti jawabannya adalah 3,3 titik awalnya. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan yang berikutnya. Titik C 6,-13 ditranslasi oleh T, A, B. Menghasilkan bayangan C min 1,5. Berarti ini adalah apa? Bayangan. Bayangan itu berarti apa? C aksen. Cuma di soal itu nggak ada tanda aksennya. Tapi kita tahu dia bayangan itu dari kalimat soal gitu ya. Nah, yang ditanya adalah tentukan nilai dari A plus B. Berarti kita cari translasinya gitu ya. Kita tulis rumusnya. Jadi rumusnya gimana ya? Berarti titik C itu X, Y gitu ya. Ditranslasi rumusnya gini ya, oleh T, A, B, hasilnya adalah C aksen, yaitu X plus A, Y plus B, gitu ya. Nah, titik awalnya berapa? 6, min 13 di soal ya. Ditranslasi sama apa? Nggak tahu, A, B-nya kita nggak tahu, itu yang ditanya. Hasilnya C aksen, C aksennya berapa? Min 1,5, gitu ya. Oke, nah min 1,5 itu dapat dari mana? Min 1,5 dapat dari mana? Dapat dari rumus yang di atas. Berarti X, gitu ya, X-nya berapa? Oh, X-nya 6. Ditambah A, A-nya yang kita cari. Koma Y, Y-nya berapa? Y-nya min 13. Ditambah berapa? Ditambah B, B-nya yang kita cari. Nah, C aksen, itu hasilnya berapa tadi jawabannya? Min 1,5, gini kan ya? Nah, berarti di sini bisa kita sama dengankan juga gitu ya. Berarti 6 plus A disama dengan berapa itu? Min 1. Berarti A sama dengan min 1. 6-nya pindah kanan berarti min 6. Berarti A-nya sama dengan min 7. Satunya yang min 13 ditambah B gitu ya. Min 13 ditambah B sama dengan berapa? 5. Berarti B-nya adalah 5 ditambah 13. Berarti B-nya ketemu berapa? 18. Berarti kalau ditanya translasinya, translasi itu kan A, B. Berarti translasinya berapa? A-nya ketemu min 7, B-nya ketemu 18. Gitu ya. Oh, berarti A-nya min 7, B-nya 18. Pertanyaannya adalah A ditambah B. Berarti A-nya berapa? Min 7 ditambah 18. Maka jawabannya adalah berapa? 11. Nah, seperti ini ya. Cukup mudah ya soal translasi ya. Bisa dilihat video selanjutnya tentang translasi, tapi yang kita geser bukan titik tapi garis gitu ya. Di video selanjutnya ditunggu ya. Oke. Sampai di sini dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan atau request materi bisa langsung komen di bawah ya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih.